Bismillah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Ketemu sudah bertanya? Ada. Jika telah benar-benar engkau ketahui bahwasanya mereka orang-orang musyrikun dahulu muqirrun, menetapkan, berkeyakinan dengan keyakinan ini. Keyakinan apa maksudnya kalimat bihadza? Kembalinya kepada yang telah lalu, yakni musyrikin dahulu membenarkan, berkeyakinan bahwasanya la khaliqa illallah wala mudabbira illallah, dengan dalil-dalil yang sudah Anda ketahui, kata Syekh, sudah. Walam yudkhilhum fit tauhid, namun itu semua belum memasukkan mereka ke dalam ruang lingkup tauhid alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah, yang Rasulullah mendakwahkannya kepada mereka. Rasulullah mendakwakan tauhid, ternyata keyakinan mereka bahwa Allah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta justru belum memasukkan mereka ke dalam apa yang didakwahkan oleh Rasul. Wa arafta anna tauhid alladhi jahaduh huwa tauhidul ibadah, dan Anda telah tahu bahwasanya tauhid yang mereka ingkari, yang mereka enggak mau menerimanya itu bukan tauhidur rububiyah, tetapi itu adalah tauhidul ibadah. Apa itu tauhidul ibadah? Sama tauhidul uluhiyah. Sehingga tauhidul uluhiyah diberi nama juga tauhid al-ibadah. Tauhid yang jenisnya seperti inilah yang diingkari oleh musyrikin dahulu. Nah, dan tauhid al-ibadah ini atau tauhidul uluhiyah ini diberi nama oleh musyrikin di zaman kita ini, kata Syekh, yakni 3 abad yang lalu, dan sampai hari ini penamaan ini masih berjalan terus. Tauhid uluhiyah ini dinamakan i'tiqad, enggak diberi nama tauhid. Nah, enggak diberi nama tauhid oleh orang-orang sufiyah, tapi diberi nama apa? Diberi nama al-i'tiqad. Sementara yang dimaksudkan oleh mereka tauhid, mereka berbeda-beda di dalam menafsirkannya, di dalam mendefinisikannya. Sebagian mereka menyatakan yang dimaksud tauhid itu adalah akidah wahdatul wujud. Jadi tauhid di sebagian mereka, orang-orang yang ada di zaman kita dari kalangan sufiyah dan ubadul kubur, yang beribadah kepada kubur, menamakan tauhid dan mendefinisikannya dengan wahdatul wujud, yakni menyatunya segala bentuk wujud di alam semesta ini di zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu benda, satu makhluk pun kecuali di sana ada Allah. Ini wahdatul wujud. Sebagaimana pernah saya sampaikan akidahnya Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Al-Hallaj pimpinan daripada akidah wahdatul wujud. Ibnu Arabi juga salah satu dari pimpinannya, bukan Ibnul Arabi, tapi Ibnu Arabi tanpa alif wal lam. Kalau Ibnu Al-Arabi ini imam ahli sunnah, termasuk kitabnya yang dibaca di pondok-pondok pesantren dan di universitas di Madinah dan yang lainnya, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid dalam fikih. Nah, itu ada kitab fikih namanya Bidayatul Mujtahid. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Arabi.
Nah, kalau yang wahdatul wujud ini Ibnu Arabi tanpa alif wal lam. Nah, bedanya itu. Yang satu imam dari kalangan imam ahli sunnah, yang satu imam dari para imamnya ahli dhalal. Ya. Ini imam di antara sekian imam al-haq, ini imam dari sekian imam kebatilan. Nah, mereka menuangkan akidah wahdatul wujud itu dalam sebuah bait syair. Ya, bait syair yang dikenal dan dibaca oleh banyak mereka dan diabadikan. Mereka menyatakan mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mar rabbu illa abidun fi kanisatihi. Coba, tidaklah seekor anjing ataupun seekor babi kecuali di sana ada ilah kita, ada Tuhan kita. Kenapa? Apa sih sebabnya? Ya karena mereka meyakini bahwa tidak ada wujud di alam semesta ini kecuali Allah, kecuali wujudnya Sang Khalik. Akidah yang sesat sekali. Ikhwani fiddin azzakumullah, inilah akidah wahdatul wujud yang kemudian mereka namakan tauhid. Loh, kalau tauhidul ibadah, oh itu i'tiqad saja. Tidak diberi nama apa? Tauhid, diberi nama i'tiqad. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, qala rahimahullah, kemudian dilanjutkan oleh penulis, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara, sebagaimana mereka dahulu orang-orang musyrikin, mereka berdoa dan beribadah kepada Allah malam dan siang. Sebagaimana sudah kita lalui pada kajian Ahad yang lalu, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu adalah orang-orang ahli ibadah yang berhaji dan selalu berumrah, yang bersedekah dan berinfak, yang memuliakan tamu, yang berzikir, bersa'i dari Safa ke Marwah. Ini mereka dahulu. Oleh karena itu Syekh menyatakan, kama kanu yad'una subhanahu lailan wa nahara, sebagaimana mereka dahulu orang-orang musyrikin beribadah kepada Allah malam dan siang. Sehingga sama juga musyrikin di zaman ini pun, mereka-mereka yang waktunya dipenuhi dengan peribadatan kepada orang-orang soleh, kepada para aulia, para wali-wali, pun mirip kondisinya. Sehingga jangan dikira bahwa musyrikin Quraisy dahulu orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah, orang-orang yang sama sekali nggak suka berzikir kepada Allah. Jangan dikira. Nah, disinilah apa yang ingin dipahamkan oleh Syekh. Kemudian beliau melanjutkan, tsumma minhum, kemudian di antara mereka orang-orang musyrikin dahulu, man yad'u al malaikata li ajli salahihim wa qurbihim min Allah liyashfa'u lahu. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa, memohon, bertawassul, meminta keinginan mereka dari para malaikat. Mereka beribadah pada malaikat. Apa dalilnya? Nanti akan disebutkan oleh Syekh secara rinci pada babnya. Sekarang disebutkan oleh penulis secara global saja, mujmalan. Rincinya akan disebutkan pada babnya masing-masing. Kenapa mereka beribadah kepada malaikat? Kenapa mereka berdoa memohon kepada malaikat? Li ajli salahihim wa qurbihim minallah. Dikarenakan tingkat kesolehan mereka. Coba, kesolehan para malaikat dan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selalu bertaqarrub kepada Allah para malaikat. Atas dasar inilah dijadikan oleh orang-orang musyrikin Arab para malaikat itu adalah para penghubung-penghubung, pemberi wasilah,
perantara yang diharapkan dari mereka, kata Syekh, liyashfa'u lahu, agar para malaikat itu bisa memberikan syafaatnya kepada dia. Minta syafaat. Ya. Kalau sekarang beda lagi, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Bentuknya berbeda tapi maknanya sama. Au yad'u rajulan salihan mithlal Lat. Atau di antara mereka ada yang juga berdoa, beribadah kepada orang yang soleh. Seperti di antaranya Al-Lat. Sudah kita jelaskan siapa Al-Lat. Seorang yang soleh, yang selalu beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, berhaji, bersedekah. Ketika mati, ketika meninggal dunia, diisukan, disebarkan isu oleh seorang yang dinamakan Amr bin Luhai bahwa Latta belum mati, tetapi Latta telah merasuk di dalam sebuah batu besar, yang kemudian setelah itu diyakini bahwa Latta adalah orang yang memiliki kelebihan dan kesolehan di sisi Allah ini tadi, diibadahi. Nah, dimintain barokahnya, dimintai juga syafaatnya. Ini Latta. Nah, sehingga jangan dikira Latta itu sama dengan Kiai Selamat. Jangan dikira. Nggak sama antara Latta dengan barakallahu fikum yang mereka ibadahi sekarang, sapi dan yang semisalnya. Enggak. Nah, tidak pula sama dengan sebuah gamelan yang diberi nama apa? Hah? Kiai Sekati. Nah, gamelan dimuliakan, dimintai barokahnya. Enggak pernah minta kepada gamelan musyrikin dahulu. Enggak, orang-orang soleh, malaikat, ada yang nabi, ada yang seorang soleh dari kalangan ahli ibadah. Nah, tidak sama juga dengan sebuah keris. Kiai Demak, setan gober namanya. Hah? Keris dibungkus dengan kain putih. Ya, kalau mau naruh di lemari atau di tempatnya harus pada malam tertentu atau waktu tertentu. Pada waktu-waktu tertentu harus diadakan acara penyiraman, yang artinya dibersihkan, dimandikan dengan air melati dan yang semisalnya, sebagai bentuk penghormatan, ta'zim, pengagungan kepada sebuah keris yang katanya bisa mendatangkan kemujuran, keberhasilan di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, di dalam karirnya. Enggak pernah yang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada orang-orang yang saleh. Nah, lu katanya ada yang beribadah kepada pohon dan batu, betul. Tetapi mereka berkeyakinan bahwa di batu itu ada rohnya orang yang saleh. Mungkin juga sama dengan apa yang mereka ibadahi dari berbagai macam bentuk benda. Berkeyakinan bahwa di dalam keris ini sudah tersimpan di dalamnya atau masuk kepadanya titisan ruh sunan siapa saja sunannya. Nah, sehingga mereka berkeyakinan ini, oh enggak, ini cuma benda, tapi di dalamnya ada kekuatan ruh yang telah masuk ke dalamnya. Pohon ini dahulu di mana dia ditanam oleh seorang yang soleh. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ruhnya berada di sini. Bagaimana taunya? Pernah pada suatu hari saya sebagai anaknya atau saya sebagai cucunya sholat, dan saya diberi kabar ketika saya sholat melihat cahaya di pohon itu, dan diberi kabar melalui cahaya tersebut, ini adalah roh kakekmu wahai cucuku. Nah, kemudian pohon tersebut diibadahi.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kemudian Syekh menyatakan, au nabiyan mithla Isa, di antara mereka ada yang juga berdoa dan beribadah kepada seorang nabi seperti Isa alaihissalam. Kalau sekarang ada yang beribadah kepada juga para nabi. Nabi Allah Hud, kuburannya di Hadramut, itu diibadahi. Datang berkunjung dengan atas nama ziarah ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, tempat ini jauh, berdatangan dari tempat-tempat atau kota-kota yang berjauhan di negeri Hadramut ataupun Yaman, bahkan datang dari Indonesia, dari Pakistan, dari Malaysia, ke negeri tersebut, ke tempat tersebut, berziarah ke makam Hud atas nama ziarah ibadah, taqarrub, ingin mendapatkan barokah dari Nabi Hud, ingin dapatkan syafaat dari Nabi Hud. Kita akan tahu nanti apa itu syafaat dan bagaimana tata cara syafaat itu didapatkan, akan dibahas pada tempatnya. Tetapi ikhwani fiddin azzakumullah, inilah kondisi umat sekarang ini. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki, dan Anda telah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja memerangi mereka atas perbuatan syirik mereka ini. Loh, kok dinyatakan syirik? Lawang beribadah kepada Allah kok mereka. Kok dinyatakan sebagai musyrik? Lawang mereka berhaji di Ka'bah, nggak pernah berhaji di Amerika, nggak pernah berhaji di Ka'bah, tawaf, sa'i, bersedekah, juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Mereka orang yang mengenal Allah. Ini kaum musyrikin. Lah kok dinyatakan musyrikin? Kenapa? Jawabannya adalah, kenapa ya antum siapa namanya? Nah, kenapa masih diperangin? Karena mereka menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan Allah? Beribadah kepada selain Allah. Nah, siapa selain Allah itu? Orang-orang soleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, masih saja diperangin. Rasulullah menyatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai Quraisy, katakan, ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian selamat. Mereka enggak mau mengucapkan ini. Tetapi mereka beribadah kepada Allah juga. Mereka berkeyakinan bahwa Allah pemilik dan pengatur, pencipta alam semesta. Lah kok masih diperangin? Maknanya bahwasanya definisi atau maksud dari kalimat la ilaha illallah tidak terwakili dengan keimanan mereka kepada Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Tidak terwakili dengan berhajinya mereka di Makkah, di Ka'bah, dengan bertawafnya mereka di Ka'bah, bersa'i dari Safa wal Marwa. Enggak cukup dengan sedekahnya mereka menghormati tamu-tamu Ar-Rahman, tamu-tamu Allah yang berdatangan ke Biladil Haram. Enggak cukup ternyata. Harus mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah itu tadi. Nah, siapa yang diibadahi? Gamelan, sapi, keris, hakadha qawi. Yang diibadahi siapa? Hah? Latta, siapa Latta ini?
Nama sapi kayak Kiai Slamet atau nama apa? Seorang yang soleh. Nah, Wad itu namanya apa, Adi? Wad, Waswa itu namanya apa itu? Nama sebuah akik atau nama sebuah akar bahar atau apa? Nama apa itu? Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nas. Nama orang-orang soleh. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang itu ya Siddiq? Ibnu Abbas. Ahsantum. Di murajaah. Ya, di murajaah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Toh Rasulullah masih memerangi mereka. Da'ahum ila ikhlasil ibadah lillahi wahda. Dan masih saja Rasulullah mengajak mereka, ayo kalian harus ikhlas kepada Allah. Loh, apa kalian kira kami gak ikhlas? Ikhlas. Gak pingin dunia kami. Betul. Mereka orang-orang musyrikin ikhlas. Kalau yang dimaksud ikhlas adalah pengertiannya, yakni mengharapkan ridha Allah. Ikhlas itu maknanya bukan sekedar niat yang baik, mengharapkan pahala dari Allah. Bukan hanya itu. Tidak mengharapkan dunia atau kepentingan duniawi. Bukan hanya itu ikhlas. Itu bagian daripada ikhlas. Ikhlas yang dimaksud adalah membersihkan segala bentuk ibadah dari segala perkara yang mengotorinya. Apa yang mengotori ibadah? Niat yang gak benar mengotori. Ya, sujud, ruku, shaum, dan yang lainnya dari amalan saleh. Tidak disertai dengan niat yang baik, maka dia terkotori ibadah, berarti belum ikhlas. Juga yang dimaksud dengan ikhlas adalah ketika ibadah kepada Allah dicampuri, disisipi, di selah-selahnya ibadah kepada selain Allah. Salat malam minta kepada Allah, mengangkat tangannya menangis. Tetapi hari Jumat manis, pagi hari, barang 15 menit saja, ya, seminggu sekali toh. Coba bandingkan, seminggu sekali 15 menit datang ke kuburan. Barokah, mudah-mudahan kedudukan anak naik. Nah, 15 menit toh. Padahal dia sholat tiap malam, sholat malam pada Allah. Puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Tasbihnya luar biasa besar, panjang. Subhanallah, 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 subhanallah. Ke pasar bawa tasbih. Itu semua telah terkotori oleh yang 15 menit cuma seminggu sekali atau sebulan sekali, Jumat manis atau Jumat kliwon. Itu rusak. Ini yang dimaksud dengan wajibnya ikhlas. Ikhlas itu artinya membersihkan ibadah dari segala yang mengotorinya. Maka dari itu, ikhwani fiddin azzakumullah, Rasul mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kama qala ta'ala. Dalilnya bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk mengikhlaskan niat kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah satu-satunya, maka janganlah kalian ini berdoa, beribadah bersama Allah, yakni bersama ibadah kalian kepada Allah seorang makhluk pun. Nah, oleh karena itu kalimat ahadan, perhatikan kalimat ahadan dalam ayat ini. Kalimat ini datang dengan konteks nakirah. Nakirah bukan ma'rifah. Baik itu dalam bentuk malaikah, baik orang yang soleh ataupun tidak, nabi ataupun bukan, tidak boleh diibadahi. Ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in. Lahu, yakni bagi Allah lah satu-satunya da'watul haq, peribadatan yang benar. Naam. Walladzina yad'una min dunihi,
Dan mereka-mereka yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bi syai'in. Sesungguhnya mereka-mereka yang diibadahin tersebut tidak akan mampu menjawab keinginan mereka, harapan mereka sedikit pun. Nah, minta syafaat, nggak bisa memberi syafaat. Siapa dia? Malaikatkah? Nabikah? Orang solehkah? Para syuhadakah? Nggak bisa memberi syafaat kecuali telah diizinkan oleh pemiliknya, kecuali telah diberi rekomendasi oleh pemilik syafaat. Siapa pemilik syafaat? Allah. Sebagaimana nanti kita akan bahas pada babnya tentang masalah ini. Nah, mereka yang didoai dan diibadahi bersama Allah sama sekali tidak mampu menjawab, memenuhi harapan dan permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya. Minta barokah, yang punya barokah Allah. Nah, nggak bisa. Ingin mendapatkan wasilah sebagai perantara penghubung kepada Allah, agar doanya dikabulkan, agar ibadahnya diterima oleh Allah, sedekahnya dikabulkan, anaknya dijadikan orang yang soleh. Nggak bisa. Allah tidak menghendaki itu semua, dan dianggap oleh Allah, dinilai dan diputusi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang syirik. Ikhwani fiddin azzakumullah, dua ayat ini menunjukkan atau sebagai dalil bahwasanya Rasulullah mengajak orang-orang musyrikin kepada ikhlasul ibadah. Dan antum sudah tahu makna ikhlasul ibadah. Nah, yang dimaksud ikhlas bukan sekedar lawan daripada riya. Bukan, itu bagian daripada makna al-ikhlas. Kemudian Syekh menyatakan setelah itu, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah wan nadhru kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wal istighatsatu kulluha lillah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Dan telah nampak dengan jelas kepada anda bahwasanya Rasulullah SAW itu memerangi mereka hanya dalam rangka agar segala macam bentuk doa itu diberikan kepada Allah, ditujukan kepada Allah. Doa minta anak, doa minta rizki, doa minta keselamatan, doa untuk diangkat dari musibah, hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan nadru kulluhu lillah, dan juga agar nadar itu semuanya diserahkan kepada Allah, bukan diserahkan kepada jin ketika hendak membangun rumah. Tidak pula diserahkan kepada Habib ketika bernadar untuk kuburan seorang Habib. Saya bernadar untuk membangun kuburannya, saya bernadar untuk memberi lampu, saya bernadar untuk membuatkan jalan ke makam Walid atau Habib fulan. Nah, nadar semua diserahkan kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu, kalau sudah berdagang dan berhasil di dalam perdagangannya, baik ketika syita ataupun saif, ya, mereka memberikan sebagiannya untuk Allah, yang sebagiannya lagi untuk Latta, Uzza, Wad, Suwa', Yaghut. Nah, nadarnya dibagi-bagi. Nah, ini kebiasaan musyrikin. Loh, ini donatur besar untuk pembangunan masjid jami' itu. Iya, bagus. Berapa dana yang disumbangkan? Ya, cuma 500 juta dia nyumbang. Nah, tapi juga dia menyumbang dan bernazar untuk membangunkan jalan sampai ke makamnya Maulana Malik Ibrahim.
Misalkan tertolak itu infak dan sedekah dia yang pertama, tertolak sholatnya dia, saumnya dia akibat perbuatan yang tadi. Rasulullah berdakwah mengajak musyrikin agar meninggalkan semua bentuk nazar yang diserahkan untuk selain Allah. Wadzabhu kulluhu lillah, agar semua bentuk penyembelihan hanya diperuntukkan untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk jin ketika kampungnya atau kotanya dilanda banjir. Akhirnya nyembelih kambing atau ayam atau sapi untuk jin agar diselamatkan, agar jembatan yang baru dibangun ini tidak rusak lagi. Tetapi diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighatsatu kulluhu lillah, dan istighatsah segala bentuk macamnya hanya untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, bukan untuk Nabi Hud, bukan untuk malaika, bukan. Ikhwani fiddin, azakumullah, inilah dakwahnya Rasulullah, yang dengannya Rasulullah mengajak orang-orang musyrikin. Bukan Rasulullah datang ke mereka mengajak, ya Aba Jahal, ya Aba Lahab, wa ya ayyuhal musyrikun. Ketahuilah bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Ketahuilah bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak boleh kalian berkeyakinan ada pencipta selain Allah. Wahai orang-orang musyrikin, ketahuilah bahwa tidak boleh salah satu di antara kita berkeyakinan ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Bukan ini dakwahnya Nabi. Bukan. Karena kalau seandainya ini dakwahnya Rasul, maka tidak ada perang Badr, nggak ada perang Uhud, nggak ada hijrah ke Madinah, meninggalkan Makkah, meninggalkan kampung, meninggalkan hartanya, meninggalkan sanak saudara. Nggak ada. Tidak akan terjadi seorang anak memenggal leher orang tuanya. Nggak akan pernah terjadi kalau seandainya dakwahnya Rasul. Seperti apa yang ditafsirkan oleh kebanyakan umat Islam sekarang, bahwa la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam, dan engkau telah tahu bahwasanya ikrar mereka, keyakinan mereka bahwasanya dengan adanya tauhid rububiyah, kita telah tahu apa itu tauhidur rububiyah. Tidak menyebabkan mereka masuk dalam Islam. Wa anna qasdahum al-malaikata wal awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan Anda juga telah tahu bahwasanya amalan mereka selama ini dalam bentuk ibadah kepada para malaikat, mereka menunjukkan ibadahnya, mempersembahkan ibadahnya untuk malaikat dalam bentuk doa minta barokah kepada para wali-wali, dengan keinginan atau maksud mendapatkan syafaah dari mereka tersebut, atau taqarrub ilallah, dalam rangka lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Justru dengan sebab ini semualah menjadi halal darah mereka, menjadi halal darah mereka, yakni boleh ditumpahkan. Apa sebabnya? Apakah karena mereka tidak beriman bahwa Allah itu ada, sebagaimana orang-orang komunis? Tidak. Apakah karena mereka berkeyakinan bahwa di sana ada pencipta selain Allah yang menciptakan alam semesta semacam dewa? Tidak.
Apakah mereka berkeyakinan bahwa di sana ada yang bisa mengatur alam semesta dari benda-benda di alam ini seperti api, sebagaimana agamanya orang-orang Majus? Tidak. Mereka berkeyakinan Allah ada, Allah pencipta, Allah pemilik dan pengatur alam semesta. Tetapi yang menyebabkan halalnya darah mereka dan diwajibkannya jihad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya dan kaum mukminin adalah dikarenakan mereka tidak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dari orang-orang soleh tersebut. Ikhwani fiddin azakumullah, inilah penjelasan dari beliau, penjelasan yang sangat berharga dan sangat penting bagi kita yang hidup di masa ini, agar kita benar-benar tahu pentingnya perkara ini dan bahwa ini tidak bisa dianggap remeh. Nah, ikhwani fillah azakumullah, kemudian beliau melanjutkan, arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa aba 'anil iqrar bihi al-musyrikun. Atas dasar itu taulah Anda, mengertilah Anda apa itu tauhid yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya Rasulullah berdakwah. Dan taulah Anda apa itu makna tauhid yang tidak mau orang-orang musyrikin dan enggan untuk menerima dakwah tauhid ini. Sudah paham maksudnya? Sudah paham Anda maknanya, kata penulis. Wa hadza at-tauhidu huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid yang inilah, tauhid yang mana? Tauhid al-ibadah, yang diberi nama oleh orang-orang musyrikin di zaman kita apa? Al-i'tiqad. Nah, itulah makna pernyataan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, siap dia menendangkan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, nyanyi, masya Allah, fasih. Tetapi dengan ucapan la ilaha illallah yang dia dendangkan dalam bentuk lagu ataupun dalam bentuk wirid-wirid, sehari dia ucapkan 100 kali atau 1000 kali. Afdalul kalimati la ilaha illallah. Diikuti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi ya akhi, antum mengucapkan kalimat ini, tetap antum berkeyakinan ada yang mampu memberi syafaat tanpa izin Allah dan berhak untuk diminta darinya syafaat tersebut. Apa bedanya keyakinan ini dan amalan ini dengan yang dilakukan oleh Abu Jahal? Hanya saja Abu Jahal mengerti kalimat la ilaha illallah, apa maknanya, apa maksudnya, dan apa konsekuensinya, tanpa harus belajar bahasa Arab, ya, tanpa harus sekolah di negeri Arab untuk mengerti kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan antum atau anda dan kita semua. Untuk mengerti ini kita harus belajar. Abu Jahal nggak perlu belajar. Waktu dinyatakan qulu la ilaha illallah, nyatakan kalimat la ilaha illallah, apa sih beratnya? Coba kita pikirkan, apa beratnya Abu Jahal dan yang lainnya untuk mengucapkan la ilaha illallah? Apa beratnya? Kira-kira berat dong bagi mereka, karena mereka paham maksudnya. Apa itu la ilaha illa Allah? Faham? Enggak ruwet-ruwet, langsung dijawab. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dahulu mereka ketika disampaikan kepada mereka oleh Rasul, ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. La
dan menjawab, apakah kemudian dengan kalimat la ilaha illallah ini kami harus sebagai konsekuensinya untuk meninggalkan ilah ini tadi. Mereka menamakan ilah. Tapi kita akan tahu bagaimana musyrikin di zaman ini. Nah, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh muallif. Mereka paham. Beda dengan yang sekarang. Siap mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengerti maknanya. Siapa yang mengingkari kalau ada orang mendakwakan jangan berbuat syirik, menjelaskan makna la ilaha illallah, bahwa tidak benar cara pengucapan la ilaha illallah dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasul SAW, mereka menjawab, Anda tidak cinta pada la ilaha illallah. Anda membenci kalimat tauhid. Padahal itu kalimat yang paling afdal dalam Islam. Kalimat yang tertinggi dalam Islam. Coba malah dituduh membenci kalimat la ilaha illallah. Padahal mau dibela ini kalimat. Mau diletakkan pada posisi dan tempatnya yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajlihi hadhihi al-umur sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Karena sesungguhnya al-ilah yang dimaksud oleh orang-orang musyrikin, al-ilah yang dimaui oleh kaum musyrikin ketika mereka mengucapkan inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan ilah ini tadi? Ketahui bahwa kalimat ilah yang diucapkan oleh musyrikin sebagaimana sudah dijelaskan, bukan yang dimaksud adalah para dewa, bukan. Yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin ketika menjawab dakwah Rasulullah, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah akan menjadikan ilah Tuhan-Tuhan ini sebagai Tuhan yang satu? Ketahuilah, kata Asy-Syaikh, bahwa kalimat al-ilah yang ada pada mereka maksudnya adalah para malaikat, atau nabi, atau seorang wali, atau juga sebuah pohon, atau kubur, atau jin. Nah, ini yang ada pada mereka dahulu. Ikhwani fiddin azzakumullah, lam yuridu, coba, lam yuridu annal ilaha huwal khaliq ar-razik al-mudabbir. Mereka ketika mengucapkan kalimat ilah, bukan yang mereka maksudkan adalah sang pencipta, sang pemberi rizki, atau sang pengatur alam semesta ini. Bukan. Yang mereka maksud dengan ilah itu adalah mereka-mereka atau orang-orang saleh, atau para malaikat, atau para nabi yang mereka datangi untuk minta syafaat, yang mereka datangi untuk minta barakah, yang mereka datangi dalam rangka bertawassul untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, fa innahum ya'lamun anna dzalika lillahi wahda. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu mengetahui bahwa semua itu hanya untuk Allah saja satu-satunya, bahwa sang pencipta itu hanya Allah, bahwa sang pemberi rizki itu hanya Allah, bukan Latta, bukan Uzza, bukan Wad, bukan Suwa. Mereka faham bahwa sang pengatur alam semesta ini hanya Allah, penghidup dan pemati hanya Allah, bukan ini semua ilah ini di kalangan mereka yang ada di sekitar Ka'bah, monumennya. Nah, bukan. Mereka faham. Wa innama ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bilafdhis sayyid. Sesungguhnya apa yang mereka maui dengan kalimat ilah ketika mereka menyatakan kepada Rasulullah di dalam membantah dakwah beliau,
Apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah ini tadi? Yang mereka maksud dengan ilah, yang dimaksud oleh musyrikin dengan kalimat mereka al-ilah adalah apa yang dimaui dan dimaksudkan oleh orang musyrikin di zaman kita ini dengan lafaz as-sayyid. Nah, kalau sekarang gak berani memberi nama ilah, sekarang diberi nama lain. Diberi nama Al-Qutub, diberi nama As-Sayyid, diberi nama Al-Habib, diberi nama yang lainnya dari berbagai macam nama. Nah, As-Sayyid Al-Badawi, As-Sayyid At-Tijani, As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, As-Sayyid Al-Habib Fulan bin Fulan Al-Fulan. Nah, ini sama persis. Loh, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sama persis antara yang dimaui oleh musyrikin dengan kalimat ilah dengan apa yang dimaui oleh ahlul kubur atau mereka-mereka ubadul kubur di zaman kita ini dengan lafaz as-sayyid? Kita tahu pada prakteknya. Coba kita buktikan. Orang-orang musyrikin dahulu ketika diajak oleh Rasulullah untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, ini apa jawaban mereka? Mereka menyatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya tidaklah mengibadahi mereka ini kecuali hanya sekedar untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah, sebagai wasilah untuk bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Rabbul Alamin. Sama enggak? Sekarang enggak, kami enggak ibadah mereka. Ini orang-orang soleh yang kita harapkan bisa jadi wasilah agar istighfar kita didengar oleh Allah, agar permohonan pertolongan kita kepada Allah lebih dikabulkan, agar saum kita, salat kita lebih dikabulkan oleh Allah. Menjawab lagi orang-orang musyrikin ketika didakwahi oleh Rasulullah untuk meninggalkan kesyirikan, apa jawaban mereka? Haula syufa'auna indallah. Haula syufa'auna indallah. Ini ilah-ilah ini tadi, Latta, Uzza, Manah, Wad, Waswa, wa Yaghut, wa Ya'uq, wa Nasr. Semua ini adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Nah, ini jawabannya. Coba bandingkan dengan yang menamakan sekarang dengan nama As-Sayyid. Kenapa kamu datang ke kuburan wali fulan jauh-jauh? Kenapa kamu datang ke sana? Kami berziarah ke sini. Mereka orang-orang soleh yang bisa memberikan syafaat. Kita ingin syafaatnya. Ada yang menjawab, kami ingin barokahnya. Nah, sama kan? Jawabannya sama persis. Hanya saja mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menamakan orang-orang soleh, para wali dan para nabi itu sebagai ilah. Sementara orang-orang di zaman kita dari kalangan yang biasa beribadah kepada kubur menamakannya dengan As-Sayyid, atau diberi nama Al-Habib, atau yang semisalnya. Fahimtum ya ikhwan? Sehingga yang menjadi takaran atau ukuran permasalahan itu bukan penamaan. Yang jadi ukuran atau takaran permasalahan itu adalah makna dari perbuatan tersebut, makna dari ucapan atau kalimat tersebut, bukan sekedar nama. Bukan. Khamr, segelas khamr, ya, diberi nama, orang di Arab menyatakan khamr, di Belanda dinamakan whisky. Nah, di Indonesia boleh saja diberi nama apa? Tua atau apa? Boleh diberi nama yang lainnya. Mau diberi nama Michael Jackson, wala mau diberi apa? Mau diberi, silakan beri nama apa? Diberi nama Rayyan misalkan. Mau diberi nama Sahara, wata apa saja silakan namanya. Tapi tanyakan, ini memabukkan enggak?
Mabuk ya sudah, khamr haram. Gitu. Sama. Nah, mau ditempatin botol, atau mau ditempatin plastik, atau mau ditempatin daun yang dipincuk gini, silakan, apa saja itu yang namanya khamr, selama makna yang dikandung adalah al-muskir, memabukkan. Silakan. Sehingga sekedar nama itu tidak merubah hukum. Penamaan itu tidak bisa mempengaruhi keputusan. Yang mempengaruhi sebuah hukum itu adalah al-ma'ani, makna-makna dari perbuatan atau perkataan atau penamaan. Nah, fahimtum ya ikhwan? Ini yang bisa kita kaji pada kajian siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil, dan kita kemudian diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan al-haq tersebut dan menghindarkan kebatilan, serta kita diberi taufik oleh Allah untuk kita mendakwahkan al-haq dan membawa bendera al-haq ini, serta mendakwakannya kepada seluruh umat manusia dalam batas kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.